Satu orang terluka dan rumah rusak parah di Kanigaran, Probolinggo akibat ledakan mercon. KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City. Lebih dari 3.000 penumpang asal Makassar tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlis Tahadi kembali hadir menemani Anda dalam Ainu Siang. Siang hari ini pemirsa, selain 3 berita utama tadi, Ainu Siang juga sudah merangkum ya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari kebakaran pemirsa yang menimpa pabrik plastik di Kampung Tengkolo, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran terjadi setelah pihak perusahaan menggelar buka puasa bersama dan bagi-bagi THR kepada para karyawannya. Sebuah pabrik plastik di wilayah Kampung Tengkolo, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kebakaran hebat. Tiupan angin yang kencang serta banyaknya material bahan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan pabrik. 6 unit mobil pemadam dikerahkan dan 50 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat melakukan pengisian daya handphone oleh salah satu karyawan yang bertugas. Duga sementara mungkin korsleting listrik Pak dari tes HP. Kendalanya apa nih Pak? Kendalanya sumber air Pak. Sumber air jauh. Armada 6 unit, 5 unit Kabupaten Tangerang, BBD Kabupaten Tangerang 5 unit, 1 unit BBD Kota Tangerang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat peristiwa kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga sopir mengantuk, truk towing menabrak beton pembatas jalur busway di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan dini hari tadi. Pemirsa, truk towing bernomor polisi B9021UGA mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton separator busway di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan dini hari tadi. Insiden terjadi ketika mobil towing melaju menuju Pancoran. Sopir yang diduga mengantuk tak menyadari ada beton pembatas di depannya. Kerasnya hantaman membuat beton pembatas berhamburan di tengah jalan dan truk towing melintang menutup sebagian ruas jalan. Sementara di Jalan Raya Tanjung Duren, Jakarta Barat terjadi kecelakaan 2 sepeda motor yang tabrakan adu banteng. Akibat kecelakaan ini, salah seorang pengendara terluka parah di kepala dan juga kaki. Kecelakaan disebabkan pengendara sepeda motor bebek ini melaju melawan arah dari Kemanggisan menuju Tanjung Duren. Naas dari arah sebaliknya, sepeda motor Matic yang dikendarai 2 remaja melaju dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan kedua kendaraan tak terhindarkan. Akibat insiden ini, salah satu pengendara sepeda motor bebek terluka parah di bagian kepala dan kakinya usai dirinya terpental dan jatuh ke aspal jalan. Sementara 2 remaja pengendara sepeda motor Matic hanya mengalami luka ringan. Ledakan mercon terjadi di Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur Minggu dini hari tadi. Sebuah rumah rusak parah dan 1 orang terluka dan dalam kondisi kritis. Rumah milik Solihi di Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur rusak parah akibat ledakan mercon pada Minggu dini hari. Tembok depan, kamar serta atap rumah ambrol. Suara ledakan bahkan terdengar hingga radius 5 km. Selain itu, anak Solihin bernama Rizal, 20 tahun, terluka parah hampir di sekujur tubuhnya. Korban dirawat dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh.
Bunyi sudah Pak, saya kira trafo Pak. Keras ya? Iya, saya kira trafo kan nggak tahu mercon ya Pak. Itu siapa yang buat? Gimana? Yang korbannya siapa? Kalau korbannya Rizal Pak. Hanya berharap dengan menambah income dia memproduksi mercon seperti ini sangat membahayakan. Ini salah satu bukti nyatanya ketika yang bersangkutan mencoba memproduksi dugaan terjadi ledakan ketika sedang memproduksi. Ini sebagai perhatian buat kita semuanya. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti ledakan ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diamuk warga setelah kedapatan mencuri di salah satu rumah warga. Dari laporan warga, pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali dalam 1 bulan. Seorang pelaku pencurian yang meresahkan warga di sejumlah desa di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, diamuk massa lantaran kedapatan mencuri di salah satu rumah warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Keluang. Pelaku melakukan pencurian dengan membobol atap genteng dan masuk rumah mengambil uang tunai di dalam tas korban senilai hampir Rp1.500.000. Aksi pelaku dipergoki korban yang lantas berteriak minta tolong. Pelaku pun bergegas kabur menuju kebun sawit warga, namun naas pelaku terpeleset ke dalam sumur dan akhirnya diamuk massa. Polisi yang datang pun segera melerai dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Keluang. Malam ini bersama warga kita amankan satu pelaku dari beberapa TKP. Kemudian alhamdulillah sudah kita bawa di sini, kita amankan di Polsek. Kemudian sudah kita cek bahwa 5 TKP yang sudah dilakukan pencurian dari tersangka tersebut di dalam waktu 1 bulan ini. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah 5 kali dalam 1 bulan melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan pelaku telah mencuri sebuah mobil dari salah satu korban. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pasca persekusi terhadap 2 orang wanita pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kuasa hukum korban dari LBH Padang menemukan sejumlah fakta baru. Diduga persekusi tersebut dilatar belakangi persaingan bisnis. Garis polisi tampak masih terpasang di sebuah warung karaoke yang menjadi sasaran amukan warga di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pasca kejadian persekusi terhadap 2 orang wanita pemandu lagu beberapa hari lalu, warung tersebut tetap tidak beroperasional. Sementara itu, kuasa hukum salah satu korban dari Lembaga Bantuan Hukum Padang mengungkapkan sejumlah temuan fakta baru terkait kasus tersebut. Di antaranya, adanya dugaan persaingan bisnis karaoke di tempat hiburan malam. Karena disinyalir beberapa orang provokator dalam peristiwa tersebut merupakan pemilik dan pengusaha tempat hiburan malam di kawasan yang sama. Mereka diduga kemudian punya relasi yang sama ya, misalnya dia dikatakan salah satunya misalnya pemilik organ tunggal ya, bos organ tunggal, lalu kemudian ada yang pemilik kafe dan sebagainya juga, dan kemudian itu yang kemudian menguatkan LBH atau jangan-jangan kuat dugaan kami ini persaingan usaha, dan kami men-cross check beberapa hal apakah kafe itu sangat booming saat ini, sangat terkenal, ternyata memang kafe itu baru ganti pemilik, dan kemudian kafe itu sangat powerful ya, sangat terkenal saat itu. LBH menuntut pihak kepolisian melakukan upaya paksa penangkapan dan penerapan pasal penyiksaan seksual berlapis kepada para pelaku, serta meminta lembaga perlindungan saksi dan korban melakukan perlindungan kepada korban dan keluarganya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Wali Kota Bandung Yana Mulyana langsung ditahan KPK. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.